Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Adapun pokok-pokok materi yang akan dibahas, yang pertama pengembangan tes hasil belajar, kedua analisis tes hasil belajar, tiga pengolahan nilai hasil belajar, dan yang terakhir pelaksanaan program tindak lanjut. Bahasan pertama yaitu pengembangan tes hasil belajar. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar adalah yang pertama, membuat tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya. Kedua, merumuskan indikator. Mengacu pada tabel spesifikasi, guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD dari masing-masing materi pelajaran. Indikator yang dirumuskan harus menggambarkan level kognitif seperti yang sudah ditetapkan jumlahnya dalam tabel spesifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan soal. Berdasarkan indikator yang sudah dirumuskan, guru kemudian merumuskan soal untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif, baik dalam bentuk tes objektif atau pilihan ganda dan lain-lainnya, maupun tes esai. Selanjutnya yaitu melakukan uji coba soal. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi, dan bahasa, maka selanjutnya dilakukan proses uji coba ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Kemudian melakukan analisis butir soal. Berdasarkan hasil uji coba instrumen dengan menggunakan beberapa teknik analisis butir soal, maka dapat diketahui kualitas butir soal yang ada dan selanjutnya dapat dilakukan proses klasifikasi butir soal untuk ditindaklanjuti. Yang keenam, memperbaiki soal. Berdasarkan hasil dari analisis butir soal tersebut, maka dapat diketahui butir-butir soal yang sudah baik, yang belum baik, atau harus diperbaiki, dan butir-butir yang wajib dikeluarkan dari instrumen. Dan butir-butir soal yang belum baik dapat diperbaiki untuk dimasukkan kembali menjadi seperangkat instrumen. Yang ketujuh, melaksanakan tes. Setelah mendapatkan instrumen tes yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes dengan butir-butir soal yang sudah diperbaiki. Dan yang terakhir, menafsirkan hasil tes. Setelah mendapatkan hasil tes siswa dalam bentuk data kuantitatif, kemudian guru melakukan penafsiran terhadap skor yang diperoleh menjadi nilai. Yang kedua yaitu analisis hasil tes belajar. Setelah pengembangan tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilaksanakan tes, maka kita mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk menganalisis hasil tes belajar, ada beberapa teknik analisis yang dapat kita gunakan, baik secara statistik maupun non-statistik. Yang pertama, analisis tingkat kesukaran. A. Soal bentuk objektif. Tingkat kesukaran soal adalah analisis tentang sejauh mana soal itu dijawab benar atau dijawab salah oleh peserta didik, sehingga dapat diketahui mana soal yang termasuk dalam kategori mudah, sedang, dan sulit. Kemudian soal bentuk esai. Tingkat kesukaran soal dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesukaran suatu soal. Selanjutnya yaitu analisis daya pembeda soal. Soal bentuk objektif. Daya pembeda soal adalah kemampuan soal dalam membedakan antara kelompok atas atau siswa yang nilainya tinggi dengan kelompok bawah atau siswa yang nilainya rendah. Artinya, sebuah soal dikatakan baik apabila soal tersebut dijawab benar oleh siswa yang nilainya tinggi atau pintar dan dijawab salah oleh siswa yang nilainya rendah. Kemudian soal bentuk esai, indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal yang membedakan kelompok yang berprestasi tinggi atau kelompok atas dari kelompok yang berprestasi rendah atau kelompok bawah di antara para peserta tes. Adapun yang ketiga, analisis pola
jawaban soal. Ada 3 hal yang dapat dianalisis dari jawaban soal, yaitu option kunci. Option kunci dikatakan efektif apabila dipilih oleh minimal 30% dan maksimal 70%. Hal ini sejalan dengan tingkat kesukaran soal yang dianggap baik antara 0,30 sampai 0,70. Selain itu, option kunci juga harus menunjukkan bahwa jumlah peserta tes kelompok atas harus lebih banyak dari jumlah tes kelompok bawah. Hal ini sejalan dengan daya pembeda soal. Kemudian option pengecoh atau distraktor, yaitu option pengecoh dikatakan efektif apabila dipilih oleh minimal 5% dari seluruh peserta tes. Artinya, jika ada option pengecoh dipilih oleh kurang dari 5% peserta tes, maka dianggap buruk karena berarti daya kecohnya sangat rendah. Kemudian omit. Omit adalah soal yang diisi oleh peserta tes. Omit dapat ditolerir apabila jumlahnya tidak lebih dari 10%. Tetapi jika omitnya lebih dari 10%, maka diasumsikan ada yang salah dengan soal tersebut. Misalnya ada 2 jawaban yang benar atau mungkin tidak ada jawabannya. Selanjutnya, analisis validitas tes. Pengertian validitas tes. Validitas berasal dari kata valid yang secara bahasa berarti sahih atau tepat, sedangkan menurut istilah valid berarti mampu mengukur apa yang seharusnya ingin diukur. Dengan demikian, maka validitas adalah tingkat kevalidan, tingkat kesahihan, atau tingkat ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Tes hasil belajar dikatakan valid apabila alat evaluasi atau soal-soal yang membangun tes tersebut mampu mengukur kemampuan siswa sesuai dengan apa yang ingin diukur. Misalnya, jika kita ingin mengukur kemampuan siswa dalam melakukan wudhu, maka alat ukur yang valid adalah tes praktek wudhu. B. Jenis-jenis validitas tes. Yang pertama, validitas logis. Validitas logis adalah jenis validitas tes yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendapat para ahli atau judgment expert, sehingga tidak perlu menggunakan teknik statistik. Validitas logis terbagi menjadi 2. Yang pertama, validitas isi dan yang kedua, validitas konstruksi. Kemudian validitas empiris. Validitas empiris adalah validitas yang bersumber atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Validitas empiris terbagi menjadi 2. Yang pertama, validitas banding dan validitas ramalan. C. Teknik mencari validitas instrumen penilaian. Yang pertama, validitas tes. Bisa menggunakan rumus produk momen angka kasar dan rumus korelasi angka kasar. Yang kedua, validitas item test. Rumus yang digunakan yaitu rumus korelasi produk angka kasar dari persen dan rumus korelasi angka biseral. Pengolahan hasil tes pembelajaran. Yang pertama, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif dan sebagian untuk psikomotorik. Untuk aspek kognitif, tes diberikan antara tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif. Dalam proses scoring untuk tes objektif, ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum skor diberikan, yaitu yang pertama, membuat kunci jawaban, sehingga dapat diketahui proporsi jawaban benar pada masing-masing option dan letak jawaban benar pada masing-masing item. Yang kedua, membuat lembar kunci jawaban, sehingga dapat mempermudah dalam proses pemeriksaan jawaban. Ketiga, membuat pedoman penilaian yang menjelaskan skor seharusnya pada masing-masing item, sehingga dapat mempermudah dalam proses pemberian skor. B. Tes subjektif atau esai. Esai adalah bentuk tes yang meminta siswa untuk menjawab lebih dari 3 kata yang tingkat kesulitannya disesuaikan dengan tingkatan kognitif yang digunakan, sehingga
Dalam tes esai, masing-masing item soal diberikan bobot lebih dari 1 dan bergradasi sesuai dengan tingkatan kognitif yang digunakan atau tingkat kesulitannya. Dua, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek afektif atau sikap, yaitu dengan menggunakan observasi, angket, self-evaluation, dan penilaian antara peserta didik, dan jurnal. Non-tes juga digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik. 3. Pengolahan hasil penilaian unjuk kerja atau praktik. Berdasarkan hasil penilaian unjuk kerja siswa maka diperoleh data atau skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik sholat, praktik membaca Al-Quran, praktik wudhu, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, pelaksanaan program tindak lanjut. Yang pertama, program remedial. Pengertian program remedial. Bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, maka diberikan tindak lanjut untuk program remedial. Program remedial adalah program tindak lanjut dari kegiatan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik yang menunjukkan kegagalan mencapai KKM dalam bentuk pemberian tindakan pembelajaran perbaikan karena diasumsikan mengalami kesulitan belajar. B. Prinsip-prinsip program remedial. Adapun prinsip-prinsip program remedial yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adaptif. Kedua, interaktif. 3. Menggunakan berbagai metode pembelajaran dan penilaian. 4. Menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik siswa. 5. Memberikan umpan balik sesegera mungkin. Yang keenam, memberikan umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya. Perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut dan mendeteksi sedini mungkin kesulitan belajar. 7. Berkesinambungan. Dan yang terakhir, setelah melakukan pembelajaran remedial di akhir dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang diremedial. D. Langkah-langkah program remedial. Adapun langkah-langkah program remedial adalah sebagai berikut. Menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kesulitan atau permasalahan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik berdasarkan analisis terhadap penilaian harian atau PH dan penilaian tengah semester atau PTS, permasalahan pembelajaran antara lain keunikan peserta didik, materi ajar, dan strategi belajar. Penyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran, yaitu memperbaiki rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan peserta didik, yaitu merancang pembelajaran yang meliputi merancang rencana pembelajaran dan merancang kegiatan pembelajaran. Kemudian melaksanakan program remedial. Selanjutnya, melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dan menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir capaian KD muatan pelajaran. Penunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang pertama, mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan beberapa indikator untuk mengenal kesulitan belajar peserta didik, yaitu peserta didik belum dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. B. Peserta didik memperoleh hasil belajar yang rendah dibanding dengan peserta didik lainnya. C. Peserta didik belum mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. D. Peserta didik belum dapat menunjukkan kepribadian yang baik. 2. Memahami faktor penyebab kesulitan belajar dari dalam dan luar diri peserta didik.
Yang ketiga, perlu melakukan usaha perbaikan terhadap kesulitan belajar peserta didik dengan dua cara, yaitu mencegah kesulitan belajar agar tidak menular kepada peserta didik lainnya dan menyembuhkan peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar. Kedua, program pengayaan. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepada mereka, dan dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi kelebihan kemampuan siswa dan memberikan treatment pembelajaran pengayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar kelompok. Kedua, belajar mandiri. Ketiga, pembelajaran berbasis tema. Dan yang keempat, pemadatan kurikulum. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.